Selamat malam pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP Universitas Kristen Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam program serial talk show edukasi dengan topik aspek ekonomi bisnis, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan pada pandemi COVID-19. Pemirsa, di sini telah hadir para pakar, yaitu Ibu Yuanifa dari Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Kristen Indonesia, dan Bapak Holman Panjaitan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Ferdinand, Dekan Visipol Universitas Kristen Indonesia, dan terakhir Bapak Samuel, Ketua Komunitas Kristen Indonesia. Ibu bapak sekalian dan pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam, penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Perkembangan terkini, kasus COVID-19 di Indonesia selama Juli 2021 mencapai puncaknya 2.615.529 kasus, yang sembuh 2.119.478 dan yang meninggal mencapai 68.219 orang. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli, banyak kegiatan masyarakat, perkantoran, mal-mal, sekolah, restoran, kafe, dan lain sebagainya untuk sementara dibatasi alias tutup. Nah, begitu juga para karyawan perkantoran, kegiatan pendidikan dilakukan secara daring dan work from home. Dengan diperlakukannya PPKM darurat demi menjunjung keselamatan masyarakat, pasti menimbulkan dampak yang merugikan pada sektor ekonomi dan bisnis. Dan bahkan kita telah mendengar berita-berita terjadi penumpukan oksigen, sehingga orang-orang yang memerlukan oksigen kesulitan, dan bahkan ada penumpukan obat-obatan sehingga merugikan masyarakat. Nah, untuk itu kami mohon pendapatnya dari Ibu Yuanifa, apakah Ibu ikut merasakan dan bagaimana tanggapan Ibu menyikapi hal-hal tersebut ini? Dipersilahkan. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Dekan, Pak Narto. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya merenggut ribuan nyawa, ya, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia ini. Nah, berdasarkan data dari IMF, ya, pada tahun 2020 itu pertumbuhan GDP Indonesia itu menurun sebanyak 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Itu karena memang adanya pandemi COVID. Nah, pemerintah itu punya kebijakan-kebijakan yang coba dilakukan untuk menangani COVID-19 ini. Yang pertama itu fokus kepada sektor kesehatan untuk melawan corona. Kita sekarang merasakan sendiri ya, Bapak Ibu, kita sudah divaksin ya, itu dikasih obat-obatan ya dari pemerintah, dirawat sampai sembuh gitu ya. Nah, yang kedua adalah jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat. Banyak bantuan-bantuan, kita lihat bagaimana terutama yang kaum bawah, menengah ke bawah itu mereka mendapat banyak bantuan dari pemerintah. Dan yang ketiga adalah economic survival. Artinya kita dilakukan sekarang fondasi ekonomi Indonesia dikuatkan kembali. Nah, itu yang pemerintah coba lakukan. Nah, pandemi COVID ini Bapak Ibu itu sudah menjadi satu yang kita namakan kondisi disrupsi. Kondisi yang mengubah tatanan semua secara fundamental. Dan biasanya melahirkan apa? Inovasi, adanya pembaharuan di situ. Misalnya kita katakan cara hidup masyarakat di Indonesia. Sekarang kita sudah masuk di dalam adaptasi, di dalam transformasi. Sudah Pak Narto, bagaimana tata cara hidup kita yang tadinya konvensional, sekarang tata hidup kita sudah mengalami sesuatu yang baru.
di dalam pola pembelajaran, ya, di dalam pola ibadah kita, di dalam kita melakukan banyak hal yang tadinya mungkin kita nggak pernah berpikir peran gadget atau gawai itu begitu luar biasa sekarang dan kita masuk di era itu. Nah, pandemi Covid ini Bapak Ibu adalah salah satu bentuk perubahan sejenis revolusi, ya, yang menuntut kecepatan tinggi dalam kita melakukan adaptasi. Kita mau tidak mau dipaksa untuk beradaptasi. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kita semua masuk di dalam ritme perubahan itu sendiri. Sangat terasa ya Bapak Ibu ya, tidak lagi bisa kita katakan nggak ngerti atau gaptek. Tetapi bagaimana peran dari gawai ini sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, waktu kita katakan tentang COVID-19 menurut pendapat saya, yang kita sering mengatakan kapan sih berakhirnya? Ya, kapan sih selesainya walaupun kita sudah divaksin, walaupun sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita lihat dengan adanya PPKM darurat ini menjadi sesuatu yang menjadi pemikiran kita kembali. Oh, ternyata tetap virus itu belum hilang. Sehingga aktivitas ekonomi pun serasa lambat sekali pertumbuhannya. Nah, ketidakpastian ini Bapak Ibu, kebingungan, ya, keadaan darurat, itu menjadi stresor bagi banyak orang. Banyak orang yang stres, banyak orang yang tidak tahan menghadapi hal ini. Nah, ketidakpastian kapan corona ini berakhir membuat golongan masyarakat terutama ya, golongan menengah ke bawah itu bingung bagaimana memikirkan nasib mereka. Kita tahu pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Itu sangat berdampak terhadap pengangguran. Pengangguran menyebabkan orang akan sulit sekali mencari pekerjaan, masyarakat akan semakin miskin, akan semakin banyak jumlahnya begitu maksud saya, dan tanpa adanya mata pencaharian yang jelas itu membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup. Itu dampaknya. Ada efek multiplier yang dihasilkan. Mulai dari PHK, kesulitan mendapatkan pekerjaan, lalu secara kejiwaan psikis mereka stres, ya, lalu mereka kebingungan. Nah, dampaknya sulit sekali memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, UMKM juga bagaimana usaha kecil menengah ini itu menjadi sektor yang terpukul secara langsung ya dari dampak wabah Covid ini karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level bawah. Nah, waktu kita menghadapi era pandemi ini Bapak Ibu, kita tanpa disadari termasuk saya nih Bapak Ibu ya, kita akan terus menahan pengeluaran kita betul ya. Kita tahan uang kita sebagai dana darurat. Atau dengan kata lain saya mengatakan dengan ada prinsip kehati-hatian ketika saya mau belanja. Ketika saya mau mengkonsumsi sesuatu. Nah, kelas menengah Indonesia masih dihadapkan kepada ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Mereka akan terus menahan diri untuk tidak membeli atau memilih untuk menabung. Mereka akan menahan itu. Ya, walaupun banyak di sekitar ada tawaran-tawaran online gitu ya, tapi mereka akan menahan itu. Karena mereka tidak yakin berapa lama pandemi ini akan melanda. Berapa lama kita bisa bertahan dengan kondisi pandemi ini. Nah, sehingga penggunaan uang digital juga sekarang marak dilakukan. Waktu kita membeli barang, sekarang tinggal akan ada beberapa tempat jualan mereka mengatakan tidak menerima uang tunai. Nah, di situ artinya apa? Di situ digitalisasi juga semakin marak. Ya, uang yang tadinya dianggap menjadi sesuatu yang paling utama, sekarang orang pergi nggak lagi bawa uang, dia cukup bawa HP. Ya, di situ adanya hal yang berubah, adanya disrupsi, adanya inovasi. Yeah. Iya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di situ dibutuhkan bagaimana kita bisa bertindak untuk bertahan hidup. Jangan pernah panik kalau tadi Pak Dekan mengatakan orang panik menimbun oksigen begitu ya. Kita percayalah bahwa pemerintah itu akan terus berupaya untuk membantu kita, berupaya untuk menyelesaikan masalah itu, khususnya bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, Pak Dekan. Baik. Terima kasih, Bu Juanifa. Nah, di samping dampak ekonomi dan bisnis, masyarakat melalui media sosial dan media mainstream, sering kita dengar berita ada beberapa orang yang tidak mengikuti aturan, pelanggaran terhadap pemerintah untuk pencegahan menularnya COVID-19, dan bahkan terdengar adanya korupsi bantuan sosial. Menyikapi kejadian-kejadian tersebut, bagaimana pendapat Pak Hulman memandang dari aspek ilmu hukum ini? Silahkan Pak Hulman. Baik, terima kasih dan selamat malam untuk kita semua dalam acara Talkshow TV Kita Sejahtera FKIP UKI. Saya ingin melihat dari aspek hukum terkait dengan keberadaan pandemi COVID-19. Di awal pada tahun 2020 sejak Maret, bahwa pemerintah sudah menetapkan keadaan ini sebagai suatu bencana nasional non-alam.
itu menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ini bukan main-main, ya. Dan terbukti bagaimana wabah ini, virus ini sampai dengan saat ini melanda atau memberikan dampak yang luar biasa, menelan banyak korban jiwa, harta maupun nyawa. Nah, oleh karena itu dari awal tahun 2020, mulai dari sejak Maret, pada saat pemerintah menetapkan ini sebagai bencana nasional non-alam, pemerintah sudah menunjukkan keseriusan ya bagaimana untuk menanggulangi atau meminimalisir ya dampak penularan COVID-19. Pemerintah dalam sejumlah kebijakan telah mengeluarkan berbagai peranata hukum ya, mencurahkan begitu perhatian baik tenaga, pikiran maupun duit untuk menanggulangi. Termasuk diantaranya sejumlah kebijakan. Kita tahu bahwa sejak tahun 2020 itu pemerintah sudah mengeluarkan sedemikian rupa peranata-peranata hukum yang wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat dengan maksud atau bertujuan untuk menanggulangi ya penularan virus COVID-19. Kita tahu awalnya masih ada PSBB. Sekarang ini terakhir ini kita lihat ada PPKM mikro ya, terakhir dengan PPKM darurat seperti sekarang ini yang kemudian ya berdasarkan pengumuman kemarin itu sudah diumumkan bahwa PPKM darurat ini diperpanjang sampai dengan 3 Agustus 2021 ya. Nah, bicara mengenai hukum ya, pemerintah dengan sejumlah peranata hukum yang sudah dilakukannya itu tidak akan berdaya guna kalau hukum itu tidak ada sanksi ya. Nah, artinya apa? Setiap peranata hukum yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat itu ada sanksinya. Bagi pelanggar-pelanggar ya terhadap aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19 ya, itu sudah ada sejumlah aturannya ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya. Jauh sebelum tahun 2020 ya, sebelum pandemi COVID-19 itu dinyatakan sebagai suatu bencana nasional non alam, pemerintah sesungguhnya sudah terlebih dahulu mengatur atau mengeluarkan sejumlah peranata atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan penularan wabah penyakit menular ya. Sejumlah undang-undang telah dikeluarkan, ada undang-undang tentang wabah, ada undang-undang tentang kekarantinaan. Nah, di situ sudah dijelaskan melalui pemerintah siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, siapa yang melanggar atau menghalang-halangi petugas di dalam menjalankan tugasnya, di dalam menertibkan masyarakat khususnya penanggulangan penyakit menular, itu akan dikenakan hukuman. Ya, itu akan dikenakan hukuman. Bahkan jauh sebelumnya, pada saat Indonesia pun sebelum merdeka di bawah pemerintahan jajahan kolonial, ya sejak tahun 1918, pemerintah sudah menetapkan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada larangan atau ada ancaman hukuman bagi orang yang menghalang-halangi petugas negara untuk melakukan penertiban dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas aparat kepolisian, aparat Satpol PP dan sebagainya. Nah, kita lihat dalam praktek bahwa kita menemukan tidak lagi 1 atau 2 orang yang dikenakan hukuman penjara akibat pelanggaran terhadap aturan, apakah itu aturan terhadap PSBB, aturan PPKM ya mikro, dan sekarang ini aturan terhadap PPKM darurat. Ya, informasi yang kita dengar belakangan ini ada sejumlah UMKM atau bahkan usaha-usaha besar yang dicabut izinnya atau ditutup operasionalnya karena melanggar aturan. Ya, ada sejumlah orang-orang tertentu yang dihukum penjara karena melanggar aturan itu. Ya. Kita tahu ada beberapa orang yang harus mendekam dalam penjara karena melanggar aturan PPKM, karena melanggar aturan PSBB. Ya, berkerumun sudah dilarang berkerumun, ya tetap saja berkerumun, ya bahkan melawan petugas pada saat petugas membubarkan orang yang berkerumun. Itu juga merupakan suatu pelanggaran. Ya, itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bapak Ibu semuanya, ya nanti mungkin bisa kita lihat dalam pasal 212 KUH Pidana, bahwa seorang yang menghalang-halangi petugas untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan penertiban itu akan diancam dengan pidana penjara. Ya. Nah, dalam sanksi selain sanksi pidana penjara, ada juga sanksi administrasi yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Ya,
ada sejumlah sanksi administrasi, ya bahkan di lapangan ada sanksi tegas yang dilakukan oleh Satpol PP misalnya, apakah itu sanksi dalam bentuk pekerja sosial atau bahkan denda di lapangan. Ya, nah itu semua bertujuan sesungguhnya untuk apa? Untuk melakukan tertib kehidupan masyarakat khususnya dalam rangka penanggulangan COVID-19. Ini sesungguhnya dilakukan pemerintah sebagai bentuk keseriusan, sebagai bentuk perhatian dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Jadi pemerintah kita lihat sudah berjuang sedemikian rupa, baik dari segi kebijakan, baik dari segi pikiran maupun uang. Ya, kita tahu berapa banyak duit yang dihabiskan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, tetapi kita atau bahkan masih ada sebagian anggota masyarakat yang menganggap ini persoalan sepele. Ya, nah ini kita tidak bisa biarkan seperti itu. Karena apa? Karena seperti yang tadi, aturan dibuat adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ya, jadi siapa yang melanggar aturan itu ada sanksinya. Ya. Nah, ini mungkin harus kita perhatikan bersama untuk kepentingan kita bersama, ya sehingga betul-betul bahwa aturan itu adalah untuk kemaslahatan semua bangsa, kemaslahatan semua rakyat. Artinya ada aspek kebergunaan, ada aspek kemanfaatan. Ya, jadi kita tahu bahwa tujuan hukum itu selain aspek keadilan, selain aspek kepastian hukum, ya yang paling penting adalah dari aspek sosiologis adalah bahwa hukum itu bertujuan untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat. Ya, nah kalau itu memberikan kemanfaatan, niscaya kita puji Tuhan bahwa hidup kita akan tentram, kita akan terbebas dari penyakit, ya karena kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baik, Pak. Baik. Ya, itu mungkin dari aspek hukum yang bisa kita sampaikan ya dalam acara talkshow di TV Kita Sejahtera FKIP UKI yang luar biasa malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ulman. Ya, bahwa PPKM akan diperpanjang ya. Kita ketahui bersama Pak bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berkepanjangan. Jika tidak diatasi secara cepat, bisa memicu krisis politik sehingga bisa terganggunya stabilitas nasional. Pak Ferdinand, silahkan untuk menganalisanya dari pandangan ilmu politik. Terima kasih Pak Narto. Ya betul ya, kita saat ini sedang di dalam sebuah situasi krisis politik tadi yang disampaikan oleh Pak Narto. Kalau kita amati media non-tradisional saat ini seperti di media sosial, sudah mulai ada banyak webinar yang berisi tentang ide-ide untuk melengsarkan kepemimpinan presiden yang sah. Dan kita juga ingat ya, beberapa minggu yang lalu ada webinar yang berbicara tentang 3 periode presiden. Nah, jadi saya menarik ini, di satu sisi ada yang melihat kita sedang di dalam krisis politik karena banyak yang sudah tidak percaya dengan kepemimpinan kita saat ini, tapi di sisi yang lain ada yang optimis. Nah, bagi saya menekankan pentingnya konstitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hulman, saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Dekan Pak Hulman, bahwa kita punya hukum dan kita harus mematuhi hukum. Kalau sudah ada pemerintahan yang sah, maka pemerintahan yang sah itu harus dijaga sampai masa baktinya. Kalau memang tidak ada kesalahan-kesalahan yang elementer atau fundamental. Nah, masalahnya Pak Narto, Pak D, ini kalau kita lihat Indonesia, sejarah Indonesia, itu kita punya pengalaman yang pahit. Pada saat Presiden Soekarno, ada penggulingan Presiden Soekarno. Pada saat tahun 99, Presiden Soeharto digulingkan. Pada saat Presiden Abdurrahman Wahid digulingkan oleh MPR. Jadi kita punya pengalaman yang pahit ya, bahwa presiden yang sah digulingkan. Tapi di sisi yang lain ya, kita juga punya pengalaman bahwa presiden lebih dari 2 periode atau lebih dari, kalau 1 periode itu 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Seperti Presiden Soeharto 32 tahun. Nah, jadi yang menarik di Indonesia ini adalah ada hukum, ada konstitusi, tapi kita juga punya budaya yang seringkali budaya ini bertolak belakang dengan konstitusinya. Seringkali budaya ini langsung berkonfrontasi dengan konstitusinya. Ambil contoh
misalnya budaya serangan fajar. Mudah-mudahan Pak Narto juga sudah pernah dengar ya. Jadi kalau ada kampanye, ada pilkada, itu ada serangan fajar. Jadi Bagi-bagi ini pagi-pagi, ya. ya dini hari itu mereka dikasih sesuatu. Itu menjadi budaya yang sebenarnya tidak baik untuk diteruskan, dilanjutkan gitu. Nah, jadi kita sebagai masyarakat sipil, Pak Narto, saya, Pak Narto, Pak Hulman, Bu Juanifa, dan Pak Samuel, itu adalah bagian dari masyarakat sipil yang harus mengkampanyekan konstitusi nomor 1. Apapun yang terjadi, konstitusi nomor 1. Nah, jadi webinar-webinar yang mau melengsarkan lah, yang mau 3 periode lah, lebih baik kita alihkan tenaga kita, energi kita, untuk yang lebih fokus ke pandemi. Gitu Pak Ade. Jadi saya lihat ini justru di media yang gencar kampanye itu masyarakat sipil, dosen, media, jurnalis, ini gencar sekali kampanye untuk kita lengserkan. Itu silakan cek Pak De di Twitter itu sampai saat ini ya masih ada hashtag presiden gagal turunkan. Nah itu saya kira sesuatu yang tidak baik untuk politik Indonesia saat ini. Sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau tidak ada kesalahan fundamental, kita harus kawal sampai 2024. Nah, nanti pada saat 2024 silahkan yang mau menjadi presiden, silahkan sampaikan idenya, visinya, programnya, itu di tahun 2024, bukan di tahun 2021 di masa saat pandemi saat ini. Jadi kita harus patuh pada konsisten dengan konstitusi. 2021 sampai 2023 itu adalah masa di mana sebuah pemerintahan itu adalah sah dan kita harus patuh. Tahun 2024 baru ya Pak Narto saya jagokan jadi capres misalnya nanti dari partai apa. Kita adu ide, adu visi, adu ide-ide ini. Nah, tapi kuncinya di sini Pak D adalah kepercayaan, trust ya. Kita harus benar-benar percaya bahwa pemerintah itu melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Meskipun ada kegagalan atau kesulitan, ada jurang antara konstitusi dengan kenyataan, tetapi kita harus memberikan kepercayaan bahwa di saatnya nanti ini akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi Indonesia. Dan kita harus ingat bahwa kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya polisi, kita punya penegakan hukum, kita punya media yang independen, kita punya akademisi yang semuanya bertugas untuk mengawasi konstitusi ini. Jadi kalau sampai kita ingin melengsarkan atau kita 3 periodekan itu berarti menghina pilar keempat dan pilar kelima dari demokrasi. Yaitu pilar keempat yaitu media dan pilar kelima adalah masyarakat sipil. Jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ulman tadi. Kalau kita patuh pada hukum, maka hukum akan memberikan manfaat bagi kita. Kalau kita konsisten dengan konstitusi, maka Indonesia akan menjadi sebuah negara yang terkenal karena patuh pada konstitusinya. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itulah Indonesia. Itulah identitas kita. Budaya Indonesia adalah budaya konstitusi. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak setuju dengan konstitusi, ya berarti dia bukan orang Indonesia. Dan saya yakin dan percaya dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, konstitusi kita sama. Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diturunkan dalam berbagai undang-undang. Ya kalau kita tidak setuju dengan undang-undang atau kita tidak puas dengan pemerintah, kita bisa menyampaikannya ke media, kita bisa membawa ke dalam PT UN atau ke Mahkamah Konstitusi. Okay. Dan ada lawyer-lawyer yang baik. Demikian Pak Narto dari saya. Terima kasih. Menarik ya berbicara tentang politik dimanapun dan bahkan pada masa pandemik ini. Pemirsa, sering kita dengar adanya pemutusan hubungan kerja, PHK, pengangguran, pencurian, pembegalan,
dan bahkan perampokan serta aksi-aksi penipuan, korupsi bantuan sosial, dan bahkan penimbunan obat-obatan, sehingga harga obat vitamin berkaitan dengan pengobatan untuk kesehatan masyarakat semakin mahal harganya. Dan bahkan terakhir, kita sering pernah mendengar di TV ada kasus Cikadut, ya, Cikadut di Bandung, tentang pemakaman. Ada korban meninggal yang akan dimakamkan pun di situ harus dibebankan, harus untuk membayar. Padahal pemakaman akibat COVID itu adalah gratis. Nah, untuk itu kami mohon pendapat dari Pak Samuel sebagai pengamat bidang sosial kemasyarakatan. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat malam buat kita semua Bapak Ibu yang hadir melalui talk show pada malam hari ini dengan tema aspek hukum, ekonomi, bisnis, politik, dan kemasyarakatan. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 ini, banyak segi yang kita akan melihat, banyak hal yang kita akan bicarakan. Tadi sudah disampaikan dan sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya, narasumber sebelumnya, melihat dari pertama Ibu sudah melihat dari segi ekonominya seperti bagaimana, dan Pak Ulma melihat dari segi aspek hukumnya seperti bagaimana, dan yang sangat menarik juga disampaikan oleh Pak Ferdinand melihat dari sisi kacamata politik. Nah, tentunya dengan akumulasi semua itu maka terjadi sebuah perubahan paradigma dalam tatanan kemasyarakatan itu sendiri akibat daripada COVID-19 ini. Nah, tetapi sebelumnya saya akan menarik kembali ke belakang yang diakibatkan oleh COVID-19 ini terjadi perubahan itu. Tentunya kita harus memulai dengan program atau istilah yang dipakai oleh pemerintah. Yaitu pada bulan Maret, kita tahu semua bahwa pada bulan Maret tahun 2020 itu diawali dengan istilah social distancing. Nah, dengan adanya social distancing ini terjadi perubahan paradigma, terjadi perubahan tatanan kemasyarakatan yang ada. Apa yang terjadi pada saat itu? Yang pertama adalah terjadi perubahan cara berkomunikasi. Nah, saya kira kita semua tahu bahwa komunikasi yang intensif dilakukan pada saat mulai social distancing itu adalah melalui komunikasi IT atau teknologi. Jadi tidak menggunakan komunikasi secara langsung lagi, itu sudah mulai dibatasi. Baru yang kedua adalah pada masyarakat itu terjadi sebuah kecemasan, terjadi ketakutan pada masyarakat tentang masa depannya. Dengan kebiasaan-kebiasaan itu tentunya sangat mempengaruhi terhadap bagaimana tatanan kemasyarakatan itu sendiri. Nah, selang waktu pada tanggal 17 April 2020, maka ada satu paradigma lagi yang baru yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu yang namanya pembatasan sosial berskala, baik itu berskala besar maupun berskala mikro. Nah, tentunya pada konteks-konteks tersebut yang terjadi itu adalah perubahan tatanan sosial yang terjadi itu adalah mulai dari cara kerja. Nah, kita tahu semua bahwa cara kerja kita sudah mulai cara kerja dari rumah, baik oleh perusahaan, perkantoran, dan sampai hari ini. Baru yang berikut adalah melambungnya harga alat kesehatan. Kita tahu sendiri bahwa terjadinya penggelembungan daripada harga atau markup daripada harga sanitizer dan sebagainya, itu mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Baru yang berikut adalah munculnya yang namanya belajar online. Itu dari segi pendidikan. Baru yang berikut juga adalah adanya ibadah online. Nah, hal-hal seperti itu, tetapi ada hal positif yang terjadi saat itu adalah terjadinya kesadaran tentang kesehatan. Kalau umpamanya kita pulang ke rumah, biasanya kita langsung pulang ke rumah tanpa cuci tangan atau bagaimana, terjadi sebuah perubahan paradigma di dalam tatanan masyarakat dan keluarga yang mana bahwa kita sudah rajin mulai cuci tangan. Perubahan paradigma yang secara positif lagi yang terjadi adalah terjadinya solidaritas terhadap sesama itu sendiri. Umpamanya kita pada saat COVID-19 ini, solidaritas kita sudah mulai bangkit untuk bagaimana menyumbang kepada orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang sangat memprihatinkan adalah terjadinya penolakan warga terhadap jenazah COVID-19 itu sendiri.
Dan itu merupakan sebuah keresahan di dalam masyarakat karena stigma yang terbangun pada orang yang terpapar atau yang meninggal oleh COVID-19 ini adalah stigma negatif. Nah, baru yang berikut adalah sampai pada tahun 2021, mulai dari tanggal 3 Juli ini sudah diberlakukan lagi PPKM darurat. Nah, tentunya kita sudah tahu semua bahwa dampaknya sangat besar, mulai dari pembatasan dalam perjalanan orang dari Bogor sudah tidak bisa, dari Tangerang sudah tidak bisa, dan mungkin Pak Dekan dari Bekasi ke Jakarta mungkin sudah mulai dilakukan pembatasan dan hal-hal seperti itu. Nah, tentunya bahwa dengan hal-hal tersebut maka terjadi sebuah perubahan paradigma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kalau umpamanya kita lebih lanjut lagi seperti pertanyaannya Pak Dekan sebagai moderator tadi menanyakan bahwa terjadinya penjarahan mungkin karena diakibatkan oleh dampak dari aspek ekonomi itu sendiri. Kalau umpamanya dilihat dari kacamata umpamanya peranata hukum yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, melihat bahwa terjadinya berbagai macam pelanggaran peranata hukum yang terjadi. Itu juga merupakan sebuah perubahan tatanan ke masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdinand tadi, bahwa muncul lagi isu-isu gulingkan presiden. Ada lagi yang mengatakan bahwa presiden harus 3 periode. Itu kan sebuah perubahan paradigma di dalam tatanan masyarakat. Nah, tentunya tentunya itu menimbulkan sebuah paradigma perubahan di dalam tatanan masyarakat. Pertanyaannya yang muncul sekarang adalah bagaimana ke depannya masyarakat tetap konsisten di dalam dalam penanganan daripada COVID-19 itu sendiri. Notabene-nya bahwa kita sebagai masyarakat tetap harus mendukung program daripada pemerintah itu sendiri. Saya kira itu prolog dari saya. Mungkin Pak Dekan, saya kira seperti itu. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan pandemik ini memunculkan cara hidup baru. Dalam cara hidup baru kita harus beradaptasi, harus adanya transformasi, sehingga kadangkala kita tidak siap. Terjadi kebingungan, apalagi di masyarakat akar rumput, kebingungan memenuhi kehidupan. Tadi sebagaimana Ibu Yuhanifa katakan bahwa ada kejadian bahwa daya beli masyarakat menurun. Perlu ada dana darurat dan perlu prinsip kehati-hatian karena ketidakpastian ekonomi. Nah, untuk itu Ibu Yuhanifa tolong diperjelas bagaimana sih prinsip-prinsip kehati-hatian dan adanya ketidakpastian ekonomi sehingga kita bisa tetap bertindak dan kita bisa bertahan. Silahkan Ibu. Ya, sebetulnya di dalam kita melakukan konsumsi ada prioritas yang harus kita dahulukan. Jadi kita di dalam melakukan pengkonsumsian sesuatu ada skala prioritas. Mana yang paling bisa ditunda, yang mendesak, yang kurang penting, bahkan mana yang tidak penting. Nah, orang lebih suka pada saat ini bicara membeli berdasarkan kebutuhan. Kalau dulu orang membeli berdasarkan apa? Keinginan ya Pak ya, tapi sekarang orang bicara membeli berdasarkan kebutuhan. Apa yang misalnya sekarang, kenapa sih orang pada saat merek susu tertentu itu sampai diborong ya di supermarket ya atau di minimarket, itu merek susu tertentu katanya itu bisa menambah imun misalnya. Atau kalau tadi sempat disinggung bagaimana oksigen, pengisian tabung oksigen sebagainya. Nah, akhirnya orang sekarang kembali lagi melihat apa sih yang saya butuhkan. Nah, prinsip kehati-hatian itu pelena. Ketika saya inginkan bisa saya beli, saya akan beli. Padahal tidak dibutuhkan. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar. Apa sih sebetulnya yang saya butuhkan? Nah, itu yang baru kita keluar. Jadi, sekali lagi prioritas di dalam pengeluaran uang penting, bagaimana kita bisa mengurutkan mulai dari yang penting dan sangat penting dan mendesak tidak bisa ditunda, kurang penting sampai yang ketidak penting. Saya pikir dengan kondisi pandemi COVID ini melatih juga diri kita. Tadi kita harus berubah ya, transformasi. Saya pikir ada sisi positif yang bisa kita ambil. Bukan hanya kita melihat dari dampak negatifnya, tapi ada sisi positif. Bagaimana itu menjadi satu pembelajaran ke depan buat kita. Lebih bijak di dalam penggunaan uang untuk konsumsi. Pak Sunar. Oke, terima kasih Ibu Yuhanifa. Nah, berkaitan dengan PPKM yang diperpanjang,
pastinya ini bagian daripada peranata hukum yang harus ada sanksinya. Nah, untuk itu apa peran masyarakat, peran kita untuk mengikuti PPKM yang diperpanjang untuk menyelamatkan masyarakat itu. Yang notabene-nya pemerintah selalu mengatakan yang diutamakan adalah keselamatan masyarakat. Nah, mohon dijelaskan secara hukum keselamatan masyarakat, Pak Ulman. Baik, Pak Dekan, Pak Kinarto. Keselamatan itu adalah sesuatu yang utama dan dalam konstitusi juga diakui merupakan suatu hak ajasi yang paling terdepan, yaitu keselamatan dan keamanan. Ya. Nah, oleh karena itulah berkali-kali pemerintah melalui sejumlah peranata hukum yang sudah dikeluarkan, ya berusaha untuk menyelamatkan warganya. Ya khususnya saat ini dari pandemi COVID-19. Ya. Nah, jadi sesungguhnya seluruh peranata-peranata hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, bahkan diimplementasikan di unit-unit tertentu, ya, apakah itu di kementerian, di perkantoran dan sebagainya, itu semuanya bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi warganya. Nah, bagaimana partisipasi kita adalah ya kita sebagai anggota masyarakat harus mendukung penuh ya kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah. Kita jangan menganggap remeh terhadap aturan yang ada karena aturan itu adalah untuk kemaslahatan atau untuk kemanfaatan kita bersama. Ya, selalu kita lihat dalam masyarakat bahwa aku melindungimu, kamu melindungi aku. Artinya apa? Itu sebagai bagian daripada ketaatan terhadap hukum. Ya, jadi masing-masing kalau taat kepada hukum, ya khususnya ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam kaitannya dengan penanggulangan COVID-19, ya niscaya kita akan terselamat dari serangan atau dari wabah penyakit virus yang COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Niscaya bahwa hidup kita akan bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita mentaati sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kelihatan memang begitu aturan tidak dihiraukan oleh pemerintah, ya peningkatan yang terpapar COVID itu sangat luar biasa. Begitu misalnya pemerintah melarang orang mudik, tetapi tidak ditaati, ya begitu mudik langsung terjun bebas peningkatan yang sangat signifikan. Begitu dilarang untuk tidak berkumpul, ya begitu masyarakat melakukan berkerumun, langsung ada kenaikan peningkatan daripada pandemi COVID-19. Nah, itulah artinya kita harus taat kepada aturan, ya. Ketaatan kita kepada aturan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk keluarga kita, untuk bangsa kita dan negara kita dan untuk kemaslahatan semua orang. Begitu Pak Dekan, terima kasih. Terima kasih. Ada kalimat yang menarik, masyarakat. Ya. Pak Ulman menyatakan bahwa masyarakat, aku melindungimu dan kamu melindungiku. Ya, menarik sekali. Berkaitan dengan masyarakat, Pak Ferdinand, tadi Pak Ferdinand menyebutkan adanya triple helix, ya, triple helix antara adanya pemerintah, masyarakat, dan media sosial. Dari triple helix naik lagi menjadi tetrahelix, yaitu media sosial, masyarakat, pemerintah, dan ilmuwan. Nah, pada masa pandemi COVID ini sudah bukan triple helix lagi, tetrahelix. Karena yang berbicara harus yang diyakini dari segi ilmu pengetahuan. Bagaimana kata ilmuwan kaitannya dengan pandemik? Lah baru gitu di situ aturan-aturan pemerintahnya, masyarakatnya, dan peran pentingnya adalah media sosial. Adanya banyak hoax-hoaxnya. Dari triple helix, tetrahelix naik lagi. Nah, ini kasusnya Pak Ferdinand, munculnya menjadi pentahelix, yaitu kaum politisi. Kaum politisi ikut bergabung dalam hal kaitannya dengan pandemi COVID ini sampai kaitannya dengan pelengseran-pelengseran. Nah, untuk itu silahkan Pak Ferdinand untuk menjelaskan peran media kaitannya baik di triple helix, pentahelix maupun tetrahelix itu. Silahkan. Peran media dalam bidang masyarakat maupun dalam bidang politik berkaitan dengan pandemik ini. Ya, terima kasih Pak Narto. Menarik sekali dibahas tentang triple helix, tetrahelix, dan pentahelix. Ini sebenarnya
konsep yang bisa lama ya kita bahas, tapi secara singkat kan ini artinya kita bekerja sama. Message-nya tadi kan kita saling bersama. Kita nggak bisa kita yang paling hebat, media yang paling hebat, media menentukan semuanya. Nggak bisa lagi proses. Itu sebenarnya message utama dari triple, tetra dan penta. Nah, menarik sekali akademisi di mana? Nah, peran akademisi di sini saya kira penting Pak Narto untuk membumikan apa yang kita bahas di kelas. Ya, membumikan. Jadi saya akan bagaimana kerjasama antara media, universitas, institusi politik, politisi dan lain sebagainya. Kerjasama itu yang penting sebenarnya. Itu kan message utama dari tetrahelix, kemudian triple helix dan pentahelix. Jadi message-nya adalah kerjasama. Nah, yang penting di sini Pak D atau Pak Narto tadi, bagaimana peran akademisi di sini. Dan saya sangat khawatir kalau dosen atau akademisi terlalu sibuk dengan teori, dengan kelasnya, tetapi tidak menjembatankan melakukan triple helix itu. Akhirnya yang terjadi adalah kita berada di sebuah menara gading yang seolah-olah tidak terjadi masalah di sekitar kita. Oleh karena itu penting sekali buat para akademisi yang saya pikir banyak menonton video ini, mari kita berbicara di media. Mari kita kasih tahu mahasiswa kita apa yang benar. Tentu saja menurut konstitusi dan undang-undang. Apa yang seharusnya kita lakukan. Itu penting Pak Narto. Jadi kita jangan sampai para akademisi ini nyaman, comfort zone. Kita menemukan comfort zone dan diam saja. Oke. Itu sudah ada pemerintah. Saya pikir ini penting agar terjadi balance, keseimbangan. Nah, saya pikir ini juga kritik buat para media ya, Pak Narto. Iya. Media perlu menggaungkan keuntungan, profit, sehingga kadang hoax itu juga diangkat karena hoax itu biasanya menarik banyak viewers. Ini kita perlu menekankan bahwa media harus membalance. Ada kebenaran, etika, dan kepentingan perusahaan, dan itu harus dibalance. Jadi kalau kita mau ada triple helix, tetrahelix atau pentahelix, kuncinya adalah kita harus punya keseimbangan Pak Narto. Tidak bisa kita hanya memfokuskan hanya di satu aspek saja atau hanya fokus di satu sektor saja, tapi kita harus dosen harus ada PKM-nya, harus ada pengabdiannya. Media juga harus menekankan etikanya. Demikian pula dengan politisi, demikian pula dengan perusahaan. Kalau kita bisa punya itu Pak D, saya yakin mau triple helix, tetrahelix atau pentahelix atau mungkin nanti bisa jadi octahelix, saya yakin itu semua tidak masalah. Asal ada kepercayaan, asal ada keseimbangan, ada semangat untuk bekerja sama. Demikian Pak D. Oke, ya bagus ya. Memang menarik apabila membicarakan tentang triple helix ya. Atau memang saatnya sampai pentahelixnya, bahkan sampai septahelix dan lain sebagainya. Ya itulah bentuknya kita harus berkolaborasi ya. Tidak ada ego satu dengan ego yang lain. Namun di masyarakat kadang-kala ada ego sektoral, ada ego sektoral. Lah, bagaimana peran ego sektoral ini? Kita harus kikis habis ke peran ego sektoral. Sehingga sosial kemasyarakatan itu mendukung pemerintah untuk menjadikan masyarakat itu menjadi damai dan sejahtera dalam mengatasi pandemi COVID ini. Karena masa pandemi COVID ini masih tidak menentu lagi. Karena banyaknya kekhawatiran, banyaknya panas, demam sedikit di PCR, positif. Sehingga kita kalau mendengar kata positif sudah khawatir. Yang kemarin ada kata positive thinking. Sekarang kalah dengan kata-kata positif. Dengan positif berarti mengkhawatirkan. Silakan Pak Samuel untuk menjelaskan.
Belum di-mute, Pak Samuel? Belum di-mute. Oke, baik. Kedengaran sudah ya? Ya. Oke, baik. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi. Saya kira kalau untuk melihat dari sisi itu, yang pertama yang kita harus pegang terus adalah bagaimana harus menjaga harmonisasi dalam tatanan kemasyarakatan itu sendiri dengan berpatokan pada kebiasaan lama masyarakat, lalu dengan adanya kebijakan baru daripada pemerintah itu sendiri. Nah, tentunya bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus juga ditunjang oleh beberapa elemen masyarakat. Sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Ferdinand tadi, untuk masuk di dalam wilayah harmonisasi tatanan masyarakat ini adalah harus hadirnya kalangan perguruan tinggi. Baru yang berikut juga adalah harus hadirnya tokoh agama, untuk bagaimana memberikan pencerahan kepada umat, kepada jemaat, tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, tidak kalah menarik juga bahwa pihak media juga harus menjaga tatanan sosial kemasyarakatan ini agar terjadi harmonisasi. Nah, artinya bahwa biarpun dalam masa pandemi COVID-19 ini, tatanan kemasyarakatan itu tetap harus harmonisasi. Nah, persoalannya adalah dengan adanya beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat beberapa skenario-skenario yang terkadang merusak tatanan masyarakat itu sendiri. Nah, itu menjadi satu persoalan tersendiri. Tetapi, satu hal yang kita harus satukan konsep dengan semua elemen masyarakat yang ada adalah mari kita percayakan kepada pemerintah, dukung program daripada pemerintah, apa yang dilakukan, yang diprogramkan oleh pemerintah, melihat dari semua aspek yang ada, dalam aspek hukumnya ada, aspek ekonominya ada, dan bagaimana melihat kebijakan itu untuk melihat dari sisi naturalnya atau ordinalnya. Jangan kita selalu melihat dari sisi politisnya. Ketika umpamanya Presiden tahun kemarin, tahun 2020 itu waktu awal Corona, kebijakan social distancing itu ada yang mengatakan bahwa itu sudah dibawa dalam nuansa kebijakan politik. Nah, hal-hal seperti ini yang merupakan sebuah keresahan di dalam masyarakat yang membuat tatanan masyarakat itu sendiri ada perubahan. Kesimpulan saya bahwa yang harus diperhatikan itu adalah dengan adanya COVID-19 ini adalah tetap kita harus menjembatani masuk pada wilayah harmonisasi tatanan masyarakat. Saya kira itu Pak Ade untuk sementara. Baik, terima kasih. Harmonisasi masyarakat. Berkaitan dengan harmonisasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID ini, kami mohon closing statement dari Ibu Yanifa berkaitan dengan aspek ekonomi bisnis dalam menghadapi pandemi ini. Closing statement dari Ibu Yanifa. Suaranya Ibu Yanifa? Belum di-mute. Oke. Oke. Iya. Bapak Ibu, di dalam kita menyikapi penyebaran pandemi COVID-19 ini menjadi konsentrasi besar bagi bangsa Indonesia dan juga bagi kita, ya. Permasalahan yang ditimbulkan itu berdampak, orang mengatakan banyak sekali kerugian yang disebabkan karena COVID-19 ini. Tetapi di sisi lain, kita juga belajar bagaimana kita melakukan transformasi di dalam era disrupsi sekarang. Kita melakukan adanya satu perubahan dari yang dulu konvensional menjadi sesuatu yang mengarah kepada digitalisasi yang juga memberikan kesempatan pada kita sekarang untuk melakukan adaptasi secara terus-menerus. Nah, perekonomian pasti akan berubah. Kalau kita bicara mengenai digitalisasi, kita akan bicara mengenai bagaimana menggunakan uang secara digitalisasi. Bagaimana kita melakukan konsumsi dengan lebih cermat. Bagaimana prinsip kehati-hatian harus kita lakukan. Dan di satu sisi kita terus harus melakukan inovasi di dalam pola pembelanjaan kita, di dalam pola bagaimana kita mensikapi perekonomian ke depan. Jangan pernah takut ketika kita bicara dalam kondisi yang susah ini, pemerintah pasti tidak tinggal diam.
Jangan pernah kita berpikir untuk menimbun segala sesuatu, karena kalau dalam prinsip ekonomi harga akan semakin melonjak ketika barang di pasaran sedikit begitu ya. Tetapi jangan pernah berpikir untuk seperti itu, karena kita selalu harus juga memikirkan kesejahteraan banyak orang. Dalam kondisi inilah saatnya kita bahu-membahu, saatnya kita saling menolong sesama kita untuk kita semakin optimis mengarah ke depan yang jauh lebih baik. Terima kasih. Baik, baik. Ya. Harmonisasi masyarakat dan harus taat hukum. Untuk itu, Pak Hulman, closing statement-nya berkaitan dengan aspek hukum dalam menghadapi pandemi COVID ini. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya sederhana aja. Jika kita ingin hidup tentram, nyaman, dan bermanfaat, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya jika ingin hidup kita selamat dan terbebas dari masa-masa sulit pandemi COVID-19 saat ini, taatilah aturan, taatilah hukum, hormati penguasa, dan bangsa dan negara harus dijunjung tinggi. Itu aja, Pak De. Terima kasih. Baik, harmonisasi adanya masyarakat dan media. Ya, silakan Pak Ferdinand, closing statement-nya. Harmonisasi Baik, politik kasih, kali Pak. ya. Kalau saya ditanya Indonesia itu apa, Indonesia itu punya banyak suku, punya banyak agama, tapi satu yang menyatukan kita adalah konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar kita. Jadi kalau misalnya ada yang nyeleneh atau yang nggak pas, ya mari kita kembali kepada jati diri kita, identitas diri kita. Kalau memang banyak yang kurang sana sini, itu tugas dari perguruan tinggi, tugas dari pemuka agama, tugas dari akademisi, bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan selain dari yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi buat saya Pak D, kalau kita mau menunjukkan siapa kita di kancah bangsa internasional, di politik internasional, kita harus tunjukkan bahwa kita patuh pada konstitusi kita. Demikian Pak D. Baik, terima kasih Pak Ferdinand ya. Konstitusi ya. Jadi di dalam masyarakat pun harus ada menjunjung konstitusi yang seperti dinyatakan Pak Ulman. Aku melindungimu, kamu melindungiku. Jadi sama-sama melindungi. Semua sesama. Kalau kita pakai masker, aku melindungimu. Orang lain pakai masker, orang lain melindungiku. Baik, oke. Masyarakat. Kaitannya dengan ada peran agama dan lain sebagainya. Closing statement dari Pak Samuel berkaitan dengan peran sosial kemasyarakatan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Silakan. Sangat sederhana Pak D, sangat sederhana, tetap berangkat daripada harmonisasi. Nah, tentunya yang harus banyak berperan adalah tetap yang menjadi tulang punggungnya juga adalah tetap pada individu itu sendiri sebagai sebuah kelompok kecil di dalam masyarakat dan keluarga itu sendiri, tentunya harus dimulai dari situ. Baru yang berikut juga adalah bagaimana tetap juga kehadiran daripada tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga harmonisasi dalam tatanan masyarakat itu sendiri, menjaga keseimbangan itu sendiri. Nah, sehingga yang penentunya ada dalam tatanan masyarakat itu sendiri adalah ada individu, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ada negara yang hadir di dalam. Saya kira untuk menjaganya itulah merupakan sebuah harmonisasi di dalam tatanan kemasyarakatan, biarpun kita dilanda COVID-19 ini, dan kita harus memiliki keyakinan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berakhir jika ada unsur kebersamaan dari semua elemen-elemen masyarakat untuk bagaimana membasmi daripada COVID-19 ini, dan tetap harus mendukung program daripada pemerintah itu sendiri. Saya kira kalau semuanya itu kita akan lakukan, maka di dalam tatanan sosial kemasyarakatan itu akan seiring berjalan dengan baik, akan memiliki irama yang baik, dan kedepannya suatu saat kita akan kembali hidup normal seperti biasanya. Saya kira itu menjadi closing statement saya, Pak Ade. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pemirsa TV Kita Sejahtera, FKIP UK. Demikian dialog pakar dari Ibu Juanifa, Bapak Olman, Pak Ferdinand, dan Pak Samuel. Kita tarik benang merah dari dialog ini bahwasanya harus ada harmonisasi dalam menghadapi pandemi COVID ini antara aspek ekonomi bisnis, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian pandemi COVID pasti segera berakhir sehingga masyarakat kita bisa hidup sejahtera. Harmonisasi antara masyarakat, media sosial, ilmuwan, dan politisi sehingga dalam masyarakat muncul istilah yang perlu kita praktekkan bersama, aku melindungimu, kamu melindungiku. Pemirsa TV Kita Sejahtera, demikianlah dialog dengan 4 pakar. Kita berjumpa minggu depan. Salam sehat, salam sejahtera. Aku melindungimu, kamu melindungiku.